Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaniah Uma Winarti dengan NPM 2102060, Prodi D3 Keuangan Perbankan kelas C, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya, Tasikmalaya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai metode pembelajaran etika anti korupsi dan kasus untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Baik, langsung saja pada materi. Sebelum ke pembahasan, saya akan menyebutkan 3 model pembelajaran yang dapat digunakan pada pendidikan anti korupsi. Apa saja sih? Yang pertama, membangun komitmen dan kebersamaan. Yang kedua, memahami korupsi dan permasalahannya. Yang ketiga, menerapkan teori-teori etika di dalam pembahasan kasus. Nah, berdasarkan model-model ini, dibangun beberapa langkah pembahasan dalam kelas. Yang pertama, membangun komitmen anti korupsi dengan durasi 90 menit, dengan tujuan membangun suasana pembelajaran yang baik, membangun komitmen dan kebersamaan. Selanjutnya, diskusi tentang korupsi dan penyebab korupsi dengan durasi 100 menit. Tujuannya, mengerti dan memahami korupsi, mampu memberikan contoh-contoh korupsi, mampu mengenal pelbagai model korupsi, mampu mengetahui penyebab korupsi dengan pleno mind map korupsi dan penyebab korupsi selama 90 menit. Selanjutnya, diskusi kasus untuk menentukan penyebab korupsi, dampak korupsi, dan menyusun rencana penata laksanaan anti korupsi komprehensif selama 90 menit. Tujuannya, membahas kasus, mampu memetakan kasus, mampu menyebutkan penyebab dan dampak korupsi, mampu menyusun rencana penata laksanaan anti korupsi dengan pleno kasus korupsi selama 90 menit. Acara selanjutnya yaitu diskusi terbatas mengenai transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dengan durasi 60 menit. Tujuannya, mahasiswa mengenali nilai transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dengan prosedur diskusi selama 40 menit dan presentasi selama 20 menit. Selanjutnya, diskusi mengenai konflik kepentingan dengan tujuan mahasiswa dapat melihat aspek korupsi atau konflik kepentingan, siapa yang terlibat, dan mampu memahami permasalahan yang ada dengan prosedur 40 menit dan presentasi 20 menit. Selanjutnya, diskusi mengenai dampak korupsi. Dengan tujuan, mahasiswa dapat mengenali korupsi, menjelaskan dampak korupsi dengan prosedur diskusi selama 40 menit dan presentasi 20 menit. Langkah selanjutnya, diskusi mengenai dimensi sosial budaya korupsi. Dengan tujuan, mahasiswa dapat melihat dan memahami kaitan aspek sosial budaya dan korupsi dengan diskusi 40 menit dan presentasi 90 menit. Terakhir, menilai sikap dan perilaku. Tujuannya, mahasiswa mampu menilai dan mengidentifikasi sikap dan perilaku, mana yang benar dan mana yang salah beserta alasannya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai metode pembelajaran etika anti korupsi dan kasus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.